Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, beralamat di Jalan Sito Sremo PDK 2, Kavring 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang tipsnya menjadi seorang eksportir yang baik. Karena dengan menjadi eksportir yang baik, Anda akan menjadi eksportir yang berhasil dan sukses, dan secara finansial Anda menjadi orang yang sukses dan keuangan Anda sangat memukau. Kita akan bahas bagaimana bisa menjadi seorang eksportir yang baik. Tentunya kita harus mampu berbahasa asing yang baik. Karena antara negara satu dan negara lain memiliki bahasa, tapi ada bahasa internasional yang perlu dan wajib kita pelajari minimal satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Pemirsa, bahasa adalah alat komunikasi. Apabila masing-masing orang memahami apa yang dimaksud, apa yang dibicarakan, maka komunikasi itu akan berjalan baik dan tidak menimbulkan salah tafsir atau dimanfaatkan orang lain yang memahami bahasa tersebut. Pemirsa, bahasa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, dan minimal berbahasa Inggris itu untuk memudahkan dalam kita berkomunikasi antara shipping company, Anda sebagai pelaku usaha ekspor dan impor di negara tujuan yang Anda tuju. Selain itu, dengan memiliki kemampuan berbahasa asing akan mempermudah kita dalam mengetahui kabar atau info terkini yang diberitakan oleh para jurnal atau kantor berita di luar negeri mengenai ekonomi dan kondisi pasar di setiap negara tujuan kita. Oleh karena itu, alangkah amat penting bagi kita untuk dapat berbahasa asing ketika kita ingin terjun ke dunia perdagangan internasional atau ekspor impor. Selain Anda harus menguasai salah satu bahasa internasional, Anda juga harus selalu update informasi. Mengenai apa? Mengenai perkembangan zaman, dan selalu update mengenai informasi yang paling penting bagi para eksportir. Tujuannya itu apa? Agar Anda dapat memantau gerakan tren pasar di negara tujuan ekspor Anda. Nah, ketika kita ingin malang melintang di dunia ekspor barang, kita harus selalu proaktif dalam mengupdate beberapa informasi, baik itu dari regulasi pabean dalam negeri maupun pabean di negara tujuan. Anda juga harus adaptasi produk dan hal-hal lain yang lebih mendetail lainnya. Pemirsa, ketika Anda ingin menjadi eksportir, Anda harus rutin terlibat dalam berbagai pameran. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran juga merupakan salah satu ajang di mana kamu akan bertemu dengan calon importir langsung, dan Anda akan bertatap muka sehingga Anda membuka networking yang baik untuk kedepannya. Poin penting yang ingin kami sampaikan adalah Anda harus selalu ikut ajang pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan demikian, ajang pameran tersebut dapat menjadi salah satu alat untuk promosi dagang serta bertemu dengan potensi buyer secara offline. Selain itu,
Efek positif yang didapat dari mengikuti pameran atau expo merupakan terjalinnya kepercayaan atau trust, sehingga berlabuh pada kontrak kerjasama. Jadi pemirsa, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Pemirsa juga jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Menjadi seorang eksportir tentu tidak langsung instan. Anda harus kerja keras, work hard, kerja cerdas, work smart, dan kerja gila, work crazy. Selain itu, sebagai seorang eksportir yang baik, kita perlu memperhatikan hal-hal yang penting. Bahkan hal terkecil sekalipun jangan Anda sepelekan. Pemirsa, boleh saja Anda fokus terhadap poin-poin ataupun hal yang besar yang patut dia prioritaskan. Akan tetapi, mohon jangan sekali-kali menyepelekan hal-hal yang kecil ini. Karena hal yang kecil itu bisa menjadi penghambat bagi kita untuk menjadi pengekspor produk kita. Jadi semuanya harus dipersiapkan secara perfect atau sempurna. Pemirsa, Anda harus selalu mempelajari tentang metode pembayaran atau payment terms-nya. Karena ini bagian yang sangat penting dalam menjalankan sebagai eksportir. Mungkin bagi pemula yang baru akan terjun ke dunia ekspor barang ke luar negeri, salah satu permasalahan yang paling sering kita jumpai ketika hendak memulai ekspor ialah permasalahan metode pembayarannya. Kenapa? Karena salah satu faktor yang signifikan adalah karena tidak terbangunnya kepercayaan antara penjual dan pembeli. Karena apa? Karena berbeda negara. Dengan demikian, maka metode yang paling aman antara kedua belah pihak tersebut ialah transaksi bank to bank, atau yang sering kita sebut dengan letter of credit atau LC. Oleh karena itu pemirsa, mempelajari bagaimana sistem transaksi pembayaran internasional merupakan hal yang sangat penting bagi Anda yang ingin memulai untuk bergelut di dunia ekspor impor. Selain itu, manfaat memahami sistem pembayaran menghindari Anda dari kebangkrutan. Pahami seluruh dokumen ekspor. Jika Anda ingin menjadi seorang eksportir yang baik, maka baiknya Anda memahami seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses eksportasi barang Anda yang Anda jual. Mengapa? Karena semua itu sangat penting untuk dipelajari. Pemirsa di rumah, biasanya dokumen ekspor meliputi packing list, invoice, bill of lading, euro bill, COO, COI, PIB, NPE, dan beberapa lainnya. Seluruh dokumen itu hendaknya dapat dipersiapkan terlebih dahulu agar perencanaan ekspor barang Anda tampak lebih matang dan siap. Pahami tentang Incoterms perdagangan. Pemirsa di rumah, apa itu Incoterms? Incoterms adalah akronim dari International Convention